Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wandari dengan NPM 181106023. Universitas Islam Negeri Raden Intan Ampel, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Next. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan dan ahli kurikulum. Kemudian ahli bidang ilmu pendidik, pejabat pendidik, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat. Next. Kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Di sana semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata dan hidup. Oleh karena itu, guru lah pemegang kunci pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Dialah sebenarnya perencana, penilai, dan pengemban kurikulum sesungguhnya. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang merencanakan penghasilan. Kemudian suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Subhanji 1993. Nah, kemudian kegiatan pengembangan kurikulum ini merupakan bagian yang esensial dalam proses pendidikan. Sasaran yang ingin disampaikan bukan semata-mata memproduksi bahan pelajaran, melainkan lebih dititikberatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang menyangkut banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain pertimbangan akan pernyataan tentang kurikulum. Siapa yang terlibat dalam pengembangan kurikulum ditunjukkan dalam makalah ini. Kami hanya memfokuskan pada siapa yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Next, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum menurut di antara lain, pertama, diawali oleh adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kurikulum yang sedang atau telah berjalan. Terjadinya perubahan dalam organisasi kurikulum sekolah dasar. Agar usaha perbaikan kurikulum di sekolah dapat berhasil dengan baik, hendaknya diperhatikan langkah-langkah yang sebagai berikut. Pertama, adalah adanya penilaian umum tentang sekolah. Dalam hal yang sekolah itu langkah adakan penilaian umum tentang sekolah dalam hal yang sekolah itu lebih baik atau rendah mutunya daripada sekolah lain. Selidiki berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan siswa, kebutuhan guru, dan kebutuhan akan perubahan dan perbaikan. Mengidentifikasi masalah serta merumuskannya yang timbul berdasarkan studi tentang berbagai kebutuhan yang tersebut, di atas lalu memilih salah satu yang dianggap paling mendesak. Mengajukan saran perbaikan sebaiknya dalam bentuk tertulis yang dapat didiskusikan bersama apakah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, nilai maknanya bagi perbaikan sekolah, dan menjelaskan makna serta implikasinya. Menyiapkan desain perencanaan yang mencakup tujuan, cara mengevaluasi, menentukan bahan pelajaran, metode penyampaiannya, percobaan
penilaian balikan, perbaikan, pelaksanaan, dan seterusnya. Kemudian ada memilih anggota panitia sedapat mungkin sesuai dengan kompetensi masing-masing. Mengawasi pekerjaan panitia biasanya oleh kepala sekolah. Melaksanakan hasil panitia oleh guru dalam kelas. Oleh sebab pekerjaan ini tidak mudah, kepala sekolah hendaknya senantiasa menyatakan penghargaannya atas pekerjaan semua yang terlibat dalam usaha perbaikan ini. Kemudian hari ini menerapkan cara-cara evaluasi. Apakah yang direncana itu dapat terrealisasikan? Apa yang indah di atas kertas belum tentu dapat diwujudkan. Kemudian memantapkan perbaikan bila ternyata usaha itu berhasil baik dan dijadikan pedoman selanjutnya. Nasution 2003. Next, selanjutnya kita akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. 1. Peranan para administrator pendidikan. Peranan para administrator ini di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum kursus yang dituntut. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut, para administrator daerah dan administrator lokal pengembangan kurikulum sekolah bagi daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Next, ada nomor 2, peranan para ahli. Di sini pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi dan disiplin ilmu. Dengan mengacu pada pembelajaran kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pengembangan secara umum maupun pengembangan pendidikan. Pengembangan tutur masyarakat, masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan. Para ahli pendidikan memberikan alternatif konsep pendidik dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga ada peranan guru. Guru adalah sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak menyetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum. Dia mengolah meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Oleh karena itu, guru bisa dikatakan sebagai barisan pengembangan kurikulum yang terdepan. Adapun peran guru dalam mengembangkan kurikulum antara lain, pertama, guru sebagai perencana pengajaran. Artinya, guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai pengolah pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar itu yang telah ditentukan. Guru sebagai evaluator, artinya guru melakukan pengukuran dan mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Guru merupakan titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan. Belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Penguasaan keterampilan tersebut bergantung pada bahan yang dimilikinya dan latihan keguruan yang telah didalaminya. Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru itu yaitu pertama, kemampuan profesional yang mencakup penguasaan materi pembelajaran, penguasaan dasar berpendidikan, penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan sosial. Yang selanjutnya kemampuan personal, yaitu penampilan sikap, pemahaman penghayatan, dan penampilan nilai yang dimiliki guru. Yang terakhir itu penampilan usaha menjadikan dirinya sebagai contoh bagi siswanya. Dan yang nomor 4 itu peranan orang tua murid. Peranan mereka dapat berkenan dengan dua hal. Pertama, dalam
penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan ini, kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta hanya terbatas pada beberapa orang saja yang cukup waktu mempunyai latar belakang yang memadai. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerja sama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid. Sebagai kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, orang tua mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Kelima itu peran komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantuan Penyelenggara Pendidikan atau BP3. Secara substansi, kedua istilah tersebut tidak mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung mewujudkan mutu pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, perataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Tujuan pembentukan komite sekolah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta pelaksanaan masyarakat dan melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Kedua itu meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Kemendikbud nomor 044/U/2002 dalam Trimo 2008. Kemudian mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, perwakilan organisasi, dunia usaha atau dunia industri. Keenam, peran pengusaha. Berkaitan dengan peran masyarakat dan pendidikan dalam UU nomor 20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta persoalan kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelaksanaan pendidikan. Kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan. 3. Ketentuan mengenai peran dan serta masyarakat sebagai dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dan perubahan kurikulum melibatkan karena itu di dalam perubahan kurikulum melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, di dalam perubahan kurikulum perlu dipertimbangkan faktor-faktor manusia, human factor, yaitu guru, peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai urusan, politikus, pengusaha, administrator, pendidik, serta pihak lain yang terlibat dalam sistem pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.